Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatun Nisa dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang diksi dalam bahasa Indonesia. Sebelum saya membuka presentasi ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi saya, ada beberapa poin penting yang saya akan sampaikan kepada kawan-kawan. Poin yang pertama, pada saat saya presentasi, saya harap kawan-kawan sekalian dapat memfokuskan matanya terhadap presentasi yang saya sampaikan. Dan terakhir, poin yang kedua, ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, kawan-kawan dapat menanyakan kepada saya saat akhir presentasi. Baiklah, memasuki pembahasan kita yang pertama ini, yaitu pengertian diksi. Di sini pengertian diksi secara garis besarnya adalah pilihan kata yang paling tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan pada kalimat pilihan kata tersebut dipilih oleh penulis atau pembicara secara sadar untuk menggambarkan cerita yang dibuat agar mendapat efek tertentu dari si pembaca atau pendengarnya. Baiklah, kita beralih ke unsur. Unsur yang ada di dalam diksi ini ada 8 poin. Oke. Pembahasan yang pertama, saya akan jelaskan mengenai fonem dulu. Fonem di sini merupakan bunyi bahasa yang mirip kedengarannya, namun sebenarnya berbeda dan menyebabkan perbedaan arti. Kemudian yang kedua, vokal dan konsonan. Vokal dan konsonan ini sebuah kata bisa tersusun atas vokal saja, konsonan saja, atau gabungan vokal dan konsonan. Vokal merupakan huruf-huruf yang menghasilkan bunyi, semisal A, I, U, E, dan O. Kemudian konsonan merupakan huruf-huruf selain kelima huruf tersebut seperti B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ialah silabel atau suku kata. Suku kata sering disebut dengan istilah silabel yang berasal dari bahasa Yunani dan merupakan unit pembentuk kata yang tersusun dari fonem, vokal, dan konsonan. Sebagai contohnya, kata-kata kadang terdiri dari 2 suku kata, yaitu kan dan dang. Suku kata juga dapat mempengaruhi ritme suatu kata. Kemudian yang keempat, konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata hubung atau kata sambung yang sama. Kata tersebut digunakan untuk menghubungkan ungkapan kata maupun kalimat. Dan yang kelima ada kata benda. Kata benda ini atau disebut nomina merupakan tingkatan atau kelas kata yang menyatakan nama tempat, benda maupun nama seseorang. Terus next, yang keenam ada kata kerja. Kata kerja ini disebut juga sebagai verba yang biasanya digunakan sebagai predikat dalam suatu susunan kalimat. Yang ketujuh, infleksi merupakan perubahan bentuk kata tanpa mengubah kelas kata atau identitas leksikal kata tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah yang ke-8, utrans merupakan sub-elemen yang mempengaruhi diksi dengan penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif berdasarkan kemampuan bahasa. Contoh, jika rajin belajar, kamu pintar. Lalu langsung saja kita beralih ke makna denotatif dan konotatif. Apa sih itu makna denotatif dan konotatif? Oke, saya akan membahas ke maknanya dulu. Makna di sini memiliki arti untuk memaknai sebuah kalimat. Makna dapat dibedakan berdasarkan intonasi kalimat, konteks atau situasi dan ucapan kata tersebut dalam kalimat. Makna kata adalah maksud suatu kata atau isi suatu pembicaraan atau pikiran.
Oke, next. Makna denotatif atau makna denotasi adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Nah, suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Baik, yang kemudian yang terakhir ada denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkatan pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting. Makna denotasi ini sering juga disebut makna dasar, makna asli, atau makna pusat. Lalu kita beralih ke makna umum dan khusus. Satu-satu ya kita akan bahas. Yang pertama, kata umum. Kata umum ini adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Makna kata umum sifatnya luas, ya, yang mana kata-kata tersebut masih dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih khusus, lebih lanjut, dan menjadi lebih sederhana. Lalu yang berikutnya ada kata khusus. Kata khusus ini sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, atau bisa disebut makna kata khusus sifatnya sempit, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Ada beberapa contoh di sini. Contoh, saya akan mencontohkan satu kata yaitu Aisyah membawa barang-barang kesayangannya saat camping. Ini mengandung kata umum. Kemudian Donna menjinjing pakaian yang telah ia beli dari mall. Nah, ini mengandung kata khusus. Baik, selanjutnya ada makna konkret dan abstrak. Kata konkret di sini adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera, dan kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah diserap panca indera. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang berikutnya tentang pembentukan kata. Di dalam bahasa Indonesia dibentuk melalui proses morfologis dan di luar proses morfologis. Proses morfologis itu ialah proses pembentukan kata-kata dari suatu satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dengan kata lain, proses morfologis adalah peristiwa penggabungan morfem yang satu dengan morfem yang lain menjadi kata. Next, kesalahan dalam pembentukan kata dan pemilihan kata. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Berikutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, ialah penyusunan definisi dan nominal. Kata definisi tersebut berasal dari kata definition yang dalam istilah bahasa Inggrisnya bermaknakan keterangan yang berupa penjelasan atas suatu objek, sehingga kalimat definisi dapat diartikan sebagai kalimat yang memuat keterangan atau penjelasan atas suatu objek. Objek di sini dapat berupa benda, orang, proses, atau aktivitas. Yang terakhir, ada kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda atau nomina. Kalimat nomina juga terdiri dari beberapa unsur kalimat. Minimal kalimat ini tersusun oleh unsur-unsur subjek dan predikat yang juga terkadang ditambah dengan unsur-unsur lain seperti objek, keterangan, dan pelengkap. Baiklah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk kawan-kawan sekalian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti presentasi kali ini.
Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan kawan-kawan sekalian, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.